Hello everybody, welcome to English class. Today we will learn about fairy tales. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fairy tales dengan saya Miss Hasana. I hope you will enjoy the class and follow everything. Stay safe and healthy. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa fairy tales itu adalah bagian dari naratif teks. Ada naratif teks yang lain, misalkan legend, fables, tapi itu tidak akan kita bahas pada pertemuan ini. Kita hanya akan membahas tentang fairy tales. Karena dia bagian dari naratif teks, maka pengertiannya hampir sama. Jadi, fairy tale sama dengan naratif teks yang isinya imajinatif atau hayalan. Rangkaian ceritanya ada awal, ada tengah, dan juga ada akhir. Tujuan dari teks naratif adalah to amuse the reader, artinya menyenangkan pembaca. Kita membaca fairy tale seperti naratif yang lain agar kita menikmati ceritanya untuk hiburan. Generic structure of the text. Jadi, dalam generic structure of the text itu adalah struktur dari teks. Misalkan untuk teks naratif dia punya struktur tersendiri. Kemarin pada saat procedure sudah dibahas juga strukturnya berbeda. Untuk structure of fairy tales atau dongeng ini dia mirip dengan secara umum teks naratif. Ada 4. Yang pertama, orientation. Pada bagian ini yang akan dibahas adalah siapa, kapan, dan di mana sebagai pendahuluan dari cerita. Yang kedua, complication atau masalah, yaitu masalah dalam cerita tersebut. Ada 2 jenis masalah, ada yang psychological conflict, yaitu masalah dengan dirinya sendiri. Yang kedua adalah social conflict atau masalah dengan orang lain. Ini yang paling sering ada di fairy tales, masalah dengan orang lain atau social conflict. Yang ketiga, resolution atau penyelesaian. Artinya cerita itu akan berakhir bahagia atau sedih. Dan yang bagian terakhir ini optional atau pilihan, itu ada kode yang isinya pesan moral dari cerita tersebut. Dia boleh ada, boleh juga tidak. Setelah generic structure atau struktur dari teksnya, kita akan belajar tentang language features of the text atau unsur kebahasaan dari teks. Ada 2 unsur kebahasaan penting yang harus dipahami ketika kita belajar fairy tales. Yang pertama, isi teksnya itu menggunakan simple past tense. Kita sudah pelajari ini di kelas 8. Simple past tense artinya dia menggunakan kata kerja bentuk kedua atau bentuk lampau, past. Yang kedua, biasanya dimulai dengan adverb of time seperti long time ago, pada waktu lampau, once, suatu hari, atau once upon a time, pada suatu hari. Setelah kita mempelajari unsur-unsurnya mulai dari generic structure maupun unsur kebahasaan, apa saja contoh dari fairy tales? Ada beberapa daftar di sini, misalkan Cinderella, Pinocchio, Rapunzel, Snow White, dan Sleeping Beauty. Kamu bisa membaca ceritanya, bisa googling, boleh juga nonton di YouTube ceritanya. Okay, that's all for today. Thanks for watching. Bye!